hal yang terbaik sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, berkaryalah dalam ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya satu nama yang kami permuliakan, nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu, kami siap mempersembahkan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menyembah Dia. Mari bersama dengan saya kita berkata, amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita kata bahwa hidup kita, bahwa hati kita, bahwa yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
harus masuk lebih dalam hadirat Tuhan Bapak. Syakaralah bayar, syakaralah bayar.
bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelombang. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya yang bukan badai. Jemai sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasihnya di tengah badai yang bergelombang. Lima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya yang bukan badai yang bergelombang. Setiap hidup kita. Kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan ya. Yuk sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukai hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Pujian-pujian sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan
hanya bersyukur dengan pujian bersekali hadiratnya nyanyi kesayangan aku namanya dunia jumlah sangat dalam musik dan kehadiran semua makhluk di bumi sudah dengan senang hati naikkan semuanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Coba Tuhan nyanyikan masuk gerbangnya, masuk semua DKI. Pujian jumlah sangat kalah, musik dan tarian semua makhluk di bumi sudah menangkan hati naikkan semuanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yuk sama-sama angkat jempolnya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan suara yang nyaring, saudara katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari kaum wanita saja yang pria sambil ngomong sama Tuhan pada sore hari ini. Sebab Tuhan baik, yes Lord, kamu kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Mari yang pria, wanita, ya wanita pria. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari tepuk tangannya, haleluya. Saya persilakan anak-anak sekolah minggu, kita tetap berdiri, akan doakan sama-sama. Sebentar Ibu Susi di depan. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau berikan kepandian lebih, Engkau berikan Tuhan kecerdasan, Engkau berikan pewahyuan hikmat yang luar biasa. Engkau pakai anakmu Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada, menjadi terang di tengah kegelapan.
Jadikan kelak dia Tuhan di hamba-Mu yang luar biasa. Bahkan Kau pakai dia menjadi alat yang mulia. Engkau tambah-tambah hikmat, kepandaian lebih selalu mengikuti mereka, menyertai mereka, bahkan dalam kehidupan mereka, menyinarkan satu kekuatan kuasa ilahi. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pembimbing mereka, agar diberikan pewahyuan untuk membawa mereka, menanamkan benih-benih ilahi terjadi untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berikan roh persatuan, kesatuan, kekuatan, dan teguh dalam iman mereka. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa tangan yang paling meriah doa Tuhan kita. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Biarlah pujian ini sebagai doa setiap pribadi kita. Tuhan, kami mau percaya walaupun kami belum melihat, sebab janji Tuhan iya dan amin. Satu iota atau satu titik pun tidak ada yang ditiadakan dari firman Allah. Kami mau katakan Tuhan, kami percaya. Kami buka hati kami saat ini Tuhan, mendengar Engkau berbicara bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk yang boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sekian kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari nyatakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Teguhkan setiap kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya
kasih Bapa yang baik. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rasakan saat mulai pujian pertama, Engkau ada hadir di tempat ini. Bahkan saat ini bukan hanya sekedar hadir, Engkau akan berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami yakin percaya ada kekuatan ilahi yang ada di tengah-tengah kami, yang siap untuk memberikan perubahan dalam pikiran kami, yang siap mengubahkan setiap kami. Mari Bapa, Engkau urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Kami sungguh-sungguh tidak akan pernah berbicara apapun tanpa tuntunan berasal dari Engkau. Curahkanlah seluruh isi hati-Mu Tuhan. Bentuk kami ya Bapa, didik kami melalui pengajaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan mendapatkan satu rema. Biarlah setiap kami Tuhan mendapatkan satu pengajaran yang betul-betul dari kebenaran, yang akan membawa kami melihat kebenaran itu nyata dan ke depan kami. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami bahasa yang sederhana agar setiap kami bisa dimampukan menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami nyalaskan, sadarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Saudara dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan saya yakin percaya kalau saya masih ada di tempat ini karena semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, tanggal 18 saya tiba dari Israel. Dan saya yakin percaya setiap kita akan bertanya-tanya, apakah masih aman? Apakah tidak ada perang? Jujur ketika saya di sana juga bersama Pak Lukito dan beberapa teman kita, di sana semuanya aman, tidak seperti yang dibicarakan, diberitakan di tempat ini. Bahkan di sepanjang perjalanan kita tidak pernah mendengar dentuman bom atau meriam. Bahkan suara tawa tidak pernah kita dengar. Saudara kasih Tuhan, itu semua kan kemurahan Tuhan. Dan sebelum saya berangkat, saya pun juga minta izin kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau izinkan saya pergi? Karena berita-berita yang begitu mengerikan. Dan Tuhan berbicara jelas secara audible di telinga saya. Berangkat, aku akan memimpin engkau, dan aku akan membelah setiap lautan yang menutup. Dan betul ketika saya di sana, kita juga dibawa oleh tour guide kita menuju mengarungi Laut Kolsom atau Laut Merah, di mana Musa membelah lautan. Dan di situ kita naik kapal, dan kapalnya itu berkaca di atas, di dasarnya ini kaca. Jadi kita bisa melihat apa isi dalam lautan tadi. Ada batu karang, ada macam-macam ikan yang macam-macam. Saudara kasih Tuhan, tapi yang terlebih lagi yang berkesan di saat saya dibawa oleh tour guide untuk bisa meraba lubang kayu salib Tuhan. Di situ saya rasakan getaran yang amat sangat. Ada salib Tuhan yang ada tertancap di situ, dan kita merabanya lubang itu, dan masih ada bukti batu-batu yang bergeser. Saya 7 kali ini pergi ke Israel, tapi baru 1 kali dibawa meraba lubang kayu salib Tuhan. Bukan meraba bintang Daud ya. Kalau bintang Daud sudah sering kita raba di Bethlehem, tapi ini di mana salib Tuhan Yesus ditancap. Saudara kasih Tuhan, tahun depan memang kita tidak menyangkal, bukan bertambah baik, pastinya bertambah buruk. Mungkin satu hal yang harus kita perlu ingat, kita akan sama-sama mengalami hal-hal yang sama dengan teman kita. Tapi satu hal, hasilnya akan berbeda. Tuhan yang kau sembah akan menyertai engkau melewati masa-masa yang sulit, melewati masa-masa yang kelam, karena Tuhan ada bersama-sama kita di tengah-tengah kesuraman kita. Karena itu tema Natal kita nanti, sukacita Natal di tengah kesuraman. Itu artinya berbicara, bahkan di tengah-tengah keterpurukanmu sekalipun, Tuhan akan menyertaimu. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, tanggal 30 Desember kita ada doa tutup tahun di Grand City. Tanggal 25 Desember kita ada Natal di Samator Novotel. Itu perlu daftar dan perlu undangan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap kita mempersiapkan diri kita untuk bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Dan ada pesan Tuhan yang sangat dapat di Israel. Untuk melewati tahun 2024, engkau harus berespon yang antusias.
Orang yang antusias responnya, dia akan dilihat Tuhan, dia akan diberikan perbedaan, engkau akan diberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah engkau khawatir, karena Tuhan yang kau sembah tidak akan pernah merancangkan kecelakaan. Bahkan di masa-masa yang buruk engkau akan bisa melihat kebaikan yang luar biasa. Dan yang ketiga, Tuhan juga katakan bersiap kita, kuduskanlah dirimu, karena besok akan ada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Siapa di sini akan melihat perbuatan ajaib Tuhan? Saya pun ingin juga melihat perbuatan ajaib Tuhan. Karena itu kuduskanlah dirimu hari ini, karena besok Tuhan akan membuat mujizat dalam keadaanmu. Saudara kasih Tuhan, tapi firman Tuhan hari ini, ada tema sepanjang bulan ini adalah tentang keselarasan atau keseimbangan. Hari ini saya akan berbicara tentang keselarasan antara hak dan kewajiban, berbicara tentang keselarasan hak dan kewajiban tentang keluarga. Saudara kasih Tuhan, baru saja tadi pagi, sebetulnya semalam saya sudah ditelepon oleh seseorang. Dia katakan, ibu, suami saya sampai hari ini belum pulang. Biasanya dia itu jam 9, jam 10 sudah pulang, dan hari ini sampai subuh belum pulang. Doakan. Tadi pagi saya ditelepon, ternyata suami saya ditahan karena suami saya mencuri HP dan digebuki warga sampai bonyok. Saudara kasih Tuhan, doakan supaya Senin saya menghadapi tidak banyak uang yang diminta. Saudara kasih Tuhan, kenapa kehidupan bisa separah itu? Kenapa kehidupan bisa sesulit itu? Saudara kasih Tuhan, semuanya harus ada keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya saya akan membahas bahwa tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya, yang terpenting ada karakter Kristus ada dalam kehidupan kita, dan supaya kita ini serupa dengan Kristus karakter kita. Tapi ada satu hal yang terpenting Tuhan menciptakan kita, yaitu menciptakan manusia adalah untuk bekerja. Yang tidak bekerja jangan makan. Betul saudara? Ada firman seperti itu. Jadi Tuhan menciptakan kita ini juga harus bekerja. Dan tujuan Tuhan untuk menciptakan kita itu ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 19. Saya minta tolong Pak Agus untuk membacakannya. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara kasih Tuhan, jadi ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam, yang pertama kali Adam diberikan Tuhan tugas untuk menamai seluruh makhluk ciptaan Tuhan, itu binatang baik tumbuhan, itu Adam diberikan tugas, artinya ada pekerjaan. Itu artinya Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk bekerja. Adam saja diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberikan nama satu persatu tumbuhan dan semua makhluk Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak ciptakan kita untuk nganggur, untuk tidur-tidur saja. Tuhan punya rencana buat setiap kita yang percaya, katakan amin. Amin. Ada rencana Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan tidak ciptakan saudara hanya nganggur saja. Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu punya rencana yang dahsyat buat setiap kita. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara kasih Tuhan, sungguh sangat jelas sekali ayat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu artinya sangat jelas, Tuhan menciptakan engkau untuk masuk dalam pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setiap kita ini lahir, maksudnya apa? Setiap kita lahir untuk apa saudara? Untuk melakukan sebuah karya, sebuah pekerjaan yang baik. Tuhan sudah punya rencana untuk setiap kita. Tuhan sudah punya kehendak untuk setiap kita. Kehendaknya cuma satu, Tuhan mau kita menghidupi hidup kita. Tuhan mau setiap kita yang lahir itu ke dunia ini dengan benih, yaitu keahlian, kemampuan. Saudara kasih Tuhan, percayakan, kita ini lahir sudah diperlengkapi Tuhan dengan keahlian, dengan kebisaan, kemampuan, dengan talenta. Jangankan manusia, binatang saja diperlengkapi oleh Tuhan. Betul saudara?
Bahkan ikan juga diberikan satu kemampuan sirip untuk bisa berenang. Bahkan juga bunga mawar saja diberikan duri untuk melindungi dia. Bahkan kambing juga diberikan tanduk. Bahkan apalagi juga diberikan taring. Apalagi manusia, nggak akan pernah Tuhan menciptakan kita nggak diberikan talenta supaya tidak mencuri, supaya tidak merugikan orang. Itu artinya Tuhan inginkan kita masuk dalam rencananya. Ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan di dalamnya. Bukan saya yang ngomong. Efesus pasal 2 ayat 10. Tuhan menanam keahlian dalam hati kita. Ada berupa passion, yaitu kita menemukan sesuatu yang kita ingin lakukan itu dengan semangat melakukannya. Tuhan itu menanamkan kekreativitasan, itu timbul dari hati, saudara. Kekreativitasan itu timbul dari hati, saudara. Saudara kasih Tuhan. Contohnya, saudara, kita akan lihat dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 3 dan 6. Keluaran 31, 1 sampai 3 dan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Oholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata Tuhan itu menanam keahlian kita itu di dalam hati, saudara. Memang kalau kita sekolah, kuliah, belajar, kita dengar pelajaran dari guru, dari dosen, itu ditangkap oleh otak kita. Tapi yang menimbulkan ide dan kekreativitasan itu dalam hati kita. Contohnya, saudara mungkin belajar kuliah sebagai guru. Berapa banyak orang guru, tapi tidak semua guru bisa mengajar dengan baik, ya atau ya? Itu artinya Tuhan menanamkan keahlian, kepandaian itu dalam hati kita. Memang kita mendengar semuanya itu otak kita yang menangkap. Tapi semua yang mengerjakan kekreativitasan, ide-ide itu semuanya timbul dari hati kita. Saudara kasih Tuhan, keselarasan, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tapi berapa banyak manusia hanya menuntut hak mereka, tapi mereka lupa untuk melakukan kewajiban mereka. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak hari ini banyak orang yang tidak menyadari kewajibannya, yang mereka tahu adalah hak-hak mereka. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah kita lupa, manfaatkanlah waktu itu dengan baik, saudara. Berapa banyak juga, saudara, menikah. Banyak orang yang belum menikah ingin menikah, tapi sesungguhnya modal menikah bukan hanya cinta, saudara. Berapa banyak rumah tangga hancur karena apa, saudara? Karena poinnya adalah uang. Kalau suami tidak bisa melakukan kewajibannya dengan baik, maka rumah tangga akan hancur. Karena beli apa-apa perlu uang, bukan cinta. Panci ini berapa? I love you, bawa pulang panci. Digebukin kita, saudara. Betul nggak? Beli pulsa listrik, I love you. Kita pulang, langsung kita dipegang sama satpam. Saudara kasih Tuhan, untuk membangun rumah tangga tidak hanya dibutuhkan cinta, tapi juga dibutuhkan uang. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak rumah tangga hancur karena suami tidak berfungsi sebagai kewajibannya. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak perceraian terjadi karena ujung-ujungnya karena apa? Karena uang. Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh keselarasan hak dan kewajiban. Orang tua juga punya kewajiban. Apa kewajiban orang tua? Mengasihi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tapi rupanya kalau kita setiap bulan baik ke panti jompo, baik ke panti asuhan, katanya kasih ibu sepanjang jalan. Tapi ternyata ketika saya ke panti asuhan tidak terlalu benar kasih ibu sepanjang jalan. Berapa banyak anak dibuang, berapa banyak anak ditaruh ke panti asuhan. Mereka seorang ibu tugasnya bukan hanya untuk melahirkan saja. Makanya ada berapa banyak juga ibu sandung. Dia lebih peduli dengan anak tirinya daripada ibu kandungnya. Hanya bisa melahirkan tapi tidak bisa mendidik, membimbing, menyekolahkan. Siapa yang patut dianggap orang tua? Saya katakan, yang patut dianggap orang tua bukan hanya yang melahirkan, tapi yang mendidik dia, yang mengasihi dia, yang membimbing dia, yang memperhatikan dia. Itu adalah orang tua yang benar. Kewajiban orang tua adalah mendidik, membimbing, mengasuh, dan menyekolahkan. Bukan hanya melahirkan saja.
saudara yang kasih Tuhan, bahkan menafkahi mereka, bukan sebaliknya. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 14b, karena bukan anak. 2 Korintus 12 ayat 14b, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak yang saya temui, banyak sekali saya melihat asisten rumah tangga dari NTT, termasuk asisten rumah tangga saya dari NTT, saudara. Mereka masih umur 15, masih umur 16, 17, 19, kalau terima gaji langsung disetor untuk orang tuanya. Itu sangat-sangat miris dan ironis sekali. Di dalam firman Tuhan, kewajiban orang tualah yang harus membiayai anak-anaknya, bukan orang tua yang harus dibiayai anak. Ini adalah keseimbangan, keselarasan antara hak dan tanggung jawab. Kenapa banyak sekali pertengkaran? Karena mereka hanya menuntut hak, tapi tidak pernah melakukan kewajibannya. Bagaimana kita sebagai anak, bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai gembala, bagaimana kita sebagai jemaat dan pengerja. Berapa banyak perpecahan terjadi karena mereka hanya menuntut hak mereka, ingin diperhatikan, tapi mereka tidak pernah melakukan kewajiban mereka. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak kita tidak pernah memperhatikan itu semua. Saya temukan banyak anak-anak yang justru harus bekerja untuk menafkahi orang tuanya. Ini sangat-sangat ironis. Kita lihat di dalam Amsal 13 ayat 22a. Amsal 13 ayat 22a, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Inilah sesuai dengan firman Tuhan. Orang baik harusnya meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, tapi yang ada kadang-kadang anak-anaknya ditinggalin warisan utang. Itu tidak selaras, karena keseimbangan dan keselarasan hak dan kewajiban itu hak jangan terus dituntut dulu. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, baru kita bisa menuntut hak kita. Saudara kasih Tuhan, terus apa dong Bu kewajiban anak? Kewajiban anak adalah ketika dia disekolahkan, ketika dia sudah dibiayai, dihidupi, diberikan pendidikan yang baik, kewajibannya adalah mengasihi dan menghormati orang tuanya. Tapi berapa banyak anak-anak juga tidak melakukan kewajibannya. Orang tua juga tidak melakukan kewajibannya. Orang tua menuntut anaknya untuk menafkainya, sedangkan anak kadang-kadang juga tidak melakukan kewajibannya. Anak menuntut haknya untuk membawa warisan sebelum orang tuanya mati, bahkan ingin semua dicukupi. Sering kasih Tuhan, hati-hati. Orang tua inginkan anaknya untuk bisa memutuskan keputusan yang benar dalam hal memilih teman, dalam hal bergaul. Itu keinginan orang tua. Tapi anak-anak kadang-kadang tidak punya kewajiban seperti itu. Mereka dengan sembarangan memilih teman. Saudara kasih Tuhan, berhati-hatilah. Mungkin berapa banyak saudara juga bisa mendengar, kalau kita tidak berhati-hati memilih komunitas, kita akan terjerumus. Banyak sekali komunitas yang tidak bisa memberikan makanan yang segar, yang membimbing, mendidik, mendewasakan kerohanian kita. Yang dibicarakan hanya uang-uang dan berkat-berkat saja. Tapi pertumbuhan rohani kita batu, saudara. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang dianggap ibu rohani, membawa anak didiknya untuk berusaha main saham, dan akhirnya 100M melayang. Saudara kasih Tuhan, berhati-hatilah. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan kewajiban kita? Seorang gembala kalau tidak bisa melakukan kewajibannya, maka anak-anak atau jemaatnya tidak akan bisa bertumbuh. Sedangkan Tuhan inginkan kita ikut Tuhan bukan semata-mata masuk surga, bukan semata-mata selamat, tapi ikut Tuhan supaya karakter kita serupa dengan Kristus, supaya kita bekerja. Jangan sampai seperti yang saya saksikan tadi, nggak pulang subuh, tiba-tiba pagi-pagi di telepon polisi. Saudara kasih Tuhan, sangat ironis sekali, saudara. Sebaliknya, hubungan suami istri juga harus keselarasan, keseimbangan itu ada. Apa tugas istri dan apa tugas suami? Kita lihat ada kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Kita akan lihat, kita harus melakukan kewajiban kita sebagai istri dulu, baru kita bisa menuntut hak kita. Kita harus melakukan kewajiban kita sebagai suami, baru kita bisa menuntut hak kita.
Kewajiban masing-masing itu harus ada. Kita baca dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 4. 1 Timotius pasal 3 ayat yang keempat. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Amin. Disegani, dihormati, itu merupakan akibat. Akibat apa? Karena dia seorang ayah yang menjadi kepala keluarga yang baik, memberikan teladan untuk anak-anaknya. Dia bisa disegani, dia bisa dihormati. Berapa banyak anak-anak muda ketika curhat, saya tidak bisa menghargai dan menghormati papa saya, karena papa saya tidak pernah meninggalkan teladan yang baik. Pulang rumah bau alkohol, dijumpai di mall selingkuh dengan wanita lain. Itu artinya tidak bisa memberikan teladan yang baik. Makanya penghormatan, penghargaan tidak ada. Kalau sudah seperti itu, ketika anaknya tidak bisa menghargai, menghormati, dikebukin, saudara. Saudara kasih Tuhan, keselarasan, keseimbangan itu perlu kita jalankan. Selanjutnya kita akan melihat kewajiban kita sebagai istri. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Istri-istri, engkau harus tunduk kepada suamimu, apapun itu yang terjadi. Mungkin engkau gajimu lebih besar, tapi tugas seorang istri harus tunduk kepada suami. Saudara kasih Tuhan, begitu pula ada keseimbangan. Apa tugas suami? Kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Saudara kasih Tuhan, inilah kewajiban seorang suami, adalah menghargai istrinya, menghormati istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia, hidup bijaksana dengan istrinya. Kewajiban istri adalah tunduk kepada suami. Saudara kasih Tuhan, kenapa seringkali ada pertengkaran terjadi dalam rumah tangga? Karena mereka selalu saling menuntut hak, tapi mereka lupa untuk melakukan kewajiban mereka. Kewajiban mereka sebagai suami apa? Kewajiban mereka sebagai istri apa? Mereka lupa melakukan kewajiban mereka, tapi mereka selalu menuntut hak mereka. Maka terjadilah pertengkaran demi pertengkaran. Maka terjadilah pertengkaran yang hebat, akhirnya bercerai. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan menuntut ataupun mengalami hak kita. Setuju saudara? Katanya berat ya. Setuju nggak melakukan kewajiban kita? Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, apapun dan bagaimanapun beratnya, kita harus belajar untuk melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Saudara kasih Tuhan, kewajiban itu harus kita lakukan dulu, baru kita terima hak kita. Kira-kira kalau sudah kerja, begitu kerja 1 hari terima gaji sebulan nggak? Kewajibanmu bekerja 1 bulan baru kau terima hakmu, gajimu. Betul saudara? Itu yang harus kita lakukan. Kewajiban dulu baru hak kita, saudara. Kewajiban dulu baru hak kita. Kita akan baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, seorang petani kalau dia tidak menabur benih, kira-kira dia bisa menikmati hasil tuaian enggak? Bisa enggak, saudara? Petani tidak nabur benih nih, tapi nanti dia ingin menuai, nggak bisa. Seorang petani kalau tidak menabur benih, dia tidak akan bisa menikmati hasil usahanya. Kalau dia menanam, baru dia akan menuai, saudara. Kalau kita menuai, kita menanam, kita melakukan kewajiban kita baru menuai hak-hak kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita harus mengerti kewajiban kita. Orang yang bekerja baru mendapatkan upahnya. Banyak orang tidak mau bekerja tapi ingin mendapatkan haknya. Betul atau betul? Banyak di luar sana atau di dalam sini ada, belum melakukan kewajiban tapi ingin menuai haknya. Gak bisa, saudara. Kita harus melakukan kewajiban kita dulu. Nah, kenapa kita seringkali mengalami masa depan yang suram? Mungkin bukan kita melihat orang di luar sana mengalami masa depan yang suram, seperti yang tadi saya saksikan.
digebukin massa hanya karena mencuri HP, motornya disita, digebukin, disuruh nebus, untuk makan susah, di dompet tinggal 15.000 Bu Susi. Besok saya harus ke sana Senin, tolong doakan. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana hati seorang gembala? Saudara kasih Tuhan. Kadang saya sendiri juga lupa hari apa, saudara, karena banyaknya ngurusin, saudara. Saudara kasih Tuhan, ada 5 penyebab orang-orang itu mengalami masa depan yang suram. Saudara ingin tahu nggak 5 hal ini? Supaya saudara bisa berbicara, bercerita kepada anak mantu cucu saudara, supaya tidak mengalami masa depan yang suram. Ada 5 hal yang menyebabkan masa depan suram. Yang pertama adalah kemalasan. Yang pertama adalah kemalasan, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak excellent dengan pekerjaan, malas dan buang-buang waktu. Ini yang membuat masa depan suram, malas, saudara. Yang kedua, mental pengemis. Kalau lihat orang yang diberkati lebih, kira-kira aku dapat apa ya? Jaga ki, selalu mental pengemis. Ini membuat mereka masa depan suram, saudara. Yang ketiga, menyia-nyiakan masa muda mereka. Mereka anggap masa depanku masih panjang, masih jauh, maka dia berleha-leha. Akhirnya masa depannya suram. Yang keempat, kebiasaan atau tabiat buruk itu membuat masa depan mereka suram. Dan yang kelima, memilih pergaulan atau pasangan hidup yang salah membuat masa depan suram. Orang kalau masa depannya suram, itu seringkali banyak pasti pergaulannya keliru. Atau kalau enggak, dia salah memilih pasangan hidup. Makanya bukan mengalami surga, dia sudah merasakan neraka. Pasangan hidup yang salah itu membuat neraka dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, saya akan bahas yang pertama tentang kemalasan. Saya akan bahas yang pertama, ada 5 penyebab masa depan yang suram. Saya akan bahas terlebih dahulu tentang kemalasan yang pertama. Apa yang menyebabkan orang punya masa depan suram? Orang itu malas. Orang yang malas, kata Tuhan, tidak akan pernah memperoleh apa-apa. Masa sih Bu? Masa Tuhan ngomong gitu? Kita akan lihat ayatnya di dalam Amsal 20 ayat 4. Amsal 20 ayat yang keempat, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan katakan. Orang malas tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Saudara kasih Tuhan, saya punya 5 orang anak, dan suami saya sudah meninggal dunia berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya masih umur 37 tahun. Saya harus kerja ekstra mati-matian untuk menghidupi anak-anak saya. Dan mama saya ngomong, itu loh ada orang mau kaya raya untuk menghidupi anakmu, kamu gak usah kerja. Saya tidak mau, saya miskin, tapi saya tidak punya mental miskin. Saya tidak mau mengandalkan orang. Bahkan ketika saya dilanda keterpurukan dalam usaha saya, ketika pertama kali membangun genset dan lift, uang dibawa lari. Berapa banyak orang menawari, ini loh pakein dulu dolarku, ini loh pakein dulu. Saya nggak mau. Bayangkan kalau saya sampai pernah hutang pada dia, dan kalau hari ini dia tidak sepaham dengan saya, betapa hancurnya nama saya. Bisa tanya seluruh jemaat dan pengerja, apakah pernah saya telepon, saya minta uang? Apakah pernah saya minta belas kasih mereka? Nggak sombong, saudara. Saya miskin, tapi saya tidak mau punya mental miskin. Saudara kasih Tuhan, kita harus membuka wawasan kita lebih dari perut kita. Saya lapar, tapi saya tidak akan pernah punya pikiran sejauh perut saya saja. Saya buka wawasan saya lebih lebar dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan belas kasih dan anugerah Tuhan. Anak-anak saya bisa sekolah, bisa kuliah. Saudara kasih Tuhan, memang tidak gampang menjadi seorang janda. Kalau bisa makan dicurigai dipelihara siapa. Kalau nggak bisa makan juga diremehkan. Tapi nggak apa-apa. Penilaian manusia itu tidak penting. Yang terpenting penilaian Tuhan. 1000 tangan tidak menghancurkan kita. 1000 tangan tidak menghancurkan Proskonio.
dengan banyak sekali fitnah. Berapa banyak orang itu suka ngambil buntutnya omongan, tapi dia tidak pernah mengerti kenapa saya bisa ngomong seperti itu. Pengecut, suka memfitnah orang, dan engkau akan mendapatkan masa depan suram. Bahkan mungkin sampai keturunanmu kalau engkau bisa memfitnah orang. Betul atau betul? Karena aku mungkin diam, tapi Tuhan yang aku sembah tidak akan pernah diam. Jadi saudara, kalau difitnah orang, itu berarti engkau akan mendapatkan berkat. Kalau engkau memang tidak melakukan hal itu, dan orang berani memperkatakan itu, Tuhanmu akan bertindak. Kita tidak perlu berklarifikasi, kita nggak perlu pakai topeng. Tuhan akan bertindak. Berapa banyak peristiwa itu terjadi. Jadi yang terpenting, jangan engkau malas. 5 orang anak, 5 pekerjaan yang saya ambil. Mama saya waktu itu masih hidup. Kamu cek sombongi, mumpung ada yang mau, kamu nggak mau. Besok kalau kamu mau, nggak ada yang mau. Saya bilang, saya punya Tuhan. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang kita sembah akan mencukupi lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saudara kasih Tuhan. Selanjutnya Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin saudara. Hati orang rajin akan diberikan kelimpahan. Bahkan sampai hari ini pun, saya berumur 63 tahun, setiap jam 2 pagi saya bangun. Kenapa bangun jam 2 pagi? Saya nggak kerja, saya beresin dulu baca Alkitab, saya doa saat teduh terlebih dahulu, baru saya akan menyelesaikan firman khotbah. Saya kasih Tuhan, itu kebiasaan. Makanya ketika saya pulang dari Israel, ditanya, "Nggak jet lag tak?" Enggak. Saya Sabtu datang, Minggu tetap ibadah, nggak ada rasa capek, dan tetap doa pagi. Sudah kasih Tuhan. Kalau Tuhan itu hidup di dalam engkau, engkau akan dihidupi oleh kuasa Tuhan. Engkau akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Sudah kasih Tuhan. Jangan khawatir saudara. Miliki antusias, respon yang antusias. Uang itu nggak jatuh dari pohon saudara. Kalau ditanya nggak capek tak Bu Susi? Aku yang lihat tuh kamu yang capek. Saudara, mungkin dalam daging kita capek, tapi kalau hati kita mengebu-ngebu berkobar kepada Tuhan, seperti orang kalau jatuh cinta nggak tahu waktu, saudara. Anak saya yang saya lihat habis apel datang telepon Masian, itu suasana cinta, saudara. Begitu dengan kita. Kalau kita cinta kepada Tuhan, cinta kita akan berkobar-kobar, kita nggak akan pernah capek. Saudara kasih, kerja itu nggak ada yang nggak capek, saudara. Tapi ketika kita capek, kita bisa istirahat dengan baik. Saudara kasih Tuhan. Yang pertama, jangan malas. Orang yang malas tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Yang kedua, apa yang menyebabkan masa depan kita suram? Mental pengemis. Orang yang selalu mengandalkan orang lain, yang selalu melihat harta orang lain, yang selalu hitung-hitung hartanya orang, dan berusaha untuk menadahkan tangannya. Itu mental pengemis. Karena saya yakin percaya, orang banyak anak-anak muda hari ini yang malas. Karena apa? Mereka melihat orang tuanya kaya, mereka tidak mau bersungguh-sungguh sekolah. Mereka kuliah nggak nyampe-nyampe. Mereka merasa orang tuaku kaya, hartanya nggak habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Tapi apa? Terus orang tuanya mati, dia nggak bisa mengelola, akhirnya habis. Akhirnya membuat susah keluarganya, meminta-minta. Saudara kasih Tuhan, bukan menyombongkan. Saya bukan mudah melewati hal seperti ini, tidak mudah saudara. Makanya saya heran ada hamba Tuhan yang 1 tahun bisa beli ini beli itu, ternyata 100 M diembat saudara. Bukan 100 juta loh ya, 100 M. Sombongnya luar biasa. Jangan ikut prosku nih, nggak mungkin bisa kaya, ikut aku. Akhirnya sekarang percuma dihujat. Iya. Mental pengemis, mengandalkan manusia. Saudara kasih Tuhan, hati-hati saudara. Hari ini engkau cari komunitas pun, carilah komunitas yang sehat. Semua itu tidak ada yang instan saudara. Nggak ada uang itu jatuh dari pohon. Saudara, saya punya prinsip, semua kalau terlalu luar biasa,
Sesungguhnya itu tidak benar. Nggak ada yang instan, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai 8. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 8. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Amin. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus pun mengatakan dan mengajarkan bahwa kita harus bekerja. Satu tujuan, kita nggak jadi beban orang, jangan memberatin orang, jangan pakai senjata nangis. Saya paling tidak bisa menangis di hadapan manusia. Bahkan ketika anak saya sudah lulus sekolah dan dia pergi ke luar negeri, saya tegarkan hati saya tegakkan hati saya. Begitu anak saya nangis, baru saya menangis di kamar mandi. Bahkan ketika suami saya meninggal pun, saya tegar waktu itu anak masih kecil-kecil, ngurusin kuburan sendiri, cari makan sendiri, cari semuanya sendiri, hadapi tamu-tamu sendiri. Nggak sampai pingsan-pingsan, tapi begitu semuanya selesai dikubur, baru pingsan-pingsan dan sakit saya. Sudah kasih Tuhan, seorang pemimpin harus tegar. Tabu bagi kita untuk menggunakan air mata sebagai senjata. Hati-hati. Orang yang gampang menangis, hati-hati. Yang mengambil uang 100 M itu tertarik semuanya karena penyembahnya sampai derosol sampai nangis. Hati-hati, saudara. Jadi yang pertama, jangan malas supaya engkau tidak punya masa depan yang suram. Yang kedua, jangan punya mental miskin, mental pengemis. Apalagi kalau ditawarin, ini loh pinjaman, puji Tuhan, saya belum pernah utang. Ditawarin, ini pakai dolar saya. Naniola tak pakai. Hari ini nasibku jadi apa? Kalau aku salah kata, saya bersyukur sama Tuhan. Berapa banyak orang nawarin pinjaman, enggak. Saya tidak mau makan uang dengan buta. Saudara kasih Tuhan. Jadi yang ketiga, apa yang menyebabkan masa depan kita suram? Menyanyiakan masa muda. Anak-anak muda hari ini, jangan sia-siakan masa mudamu. Di samping jangan malas, di samping jangan punya mental pengemis. Yang ketiga, jangan sia-siakan masa mudamu. Amsal 20 ayat 29. Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Amin. Saudara kasih Tuhan, hiasan orang muda adalah kekuatannya, orang tua adalah ubannya, saudara. Saudara kasih Tuhan, ketika umur kita bertambah, kekuatan kita bukan bertambah, tapi kekuatan kita makin berkurang, ya atau iya, saudara. Kita nggak akan pernah menjadi bunga yang selalu mekar, bunga akan layu, saudara. Karena itu jangan buang-buang masa mudamu. Berapa banyak anak-anak muda yang saya perhatikan, mereka belajarnya sedikit tapi gamenya yang banyak. Mereka bekerjanya sedikit tapi gamenya yang banyak. Hati-hati, masa depanmu akan suram. Berapa banyak orang muda yang dimanja, nggak bisa apa-apa. Walaupun kau pandai sekolah, belum tentu besok kau kerja bisa. Hati-hati, saudara, hati-hati. Bukan berarti nggak penting sekolah. Sekolah penting. Kalau fokus kita hanya sekolah, tapi anak kita tidak pernah kita didik dengan cara yang sulit untuk menghadapi dunia yang keras ini, nggak bisa, saudara. Kerja sedikit capek, kerja sedikit stres, kerja sedikit panik, kerja sedikit sudah keringatan. Hati-hati, itu tanda-tanda masa depan suram. Saya punya anak 5, saya gak kasih dia uang jajan. Engkau harus pilih uang transport atau jajan. Kalau engkau tidak tahan berjalan, ya jangan jajan. Kalau engkau nggak tahan lapar, ya jangan naik angkot. Bagaimana untuk membiayai 5 orang anak? Tapi terbukti 5-5-nya tangguh karena didikan seorang ibu. Dan tidak ada yang narkoba, tidak ada yang dipanggil polisi. Saudara kasih Tuhan, kita betul-betul mendidik, membimbing anak-anak kita dengan cara yang benar. Saudara kasih Tuhan, pakai kesempatan, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, saudara. Kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara kasih Tuhan, ingat, karena masa-masa untuk cari kerja itu 35 tahun ke bawah. Setelah itu susah kita cari kerja. Mumpung masih muda, jangan kau anggap masa depan lu panjang. Ngomong panjang-panjang kita santai-santai, nggak taunya sudah umur 30, 35, saudara. Sudah kesempatan mepet, saudara. Harusnya ketika kita muda, kita punya kesempatan untuk menempatkan, mencari pekerjaan yang terbaik untuk kita. Jadi ini, jangan sia-siakan kesempatan. Saya aja dulu punya anak 5, saya hitung per jam, saya bangun jam sekian, saya nimbangin beras, beli karungan, nimbangin beras 10 kiloan itu tengah malam. Pagi saya harus masak, harus anak-anak yang tua antar yang muda. Jam 8 stay di salon, cari uang. Sering kasih Tuhan, kita harus hitung per jam, kita harus gunakan setiap jam. Jangan kerjanya sedikit, main gamenya banyak. Jangan belajarnya sedikit, main gamenya yang banyak. Itu tanda-tanda masa depan yang suram. Saya sayangkan anak muda hari-hari ini banyak yang menyanyiakan waktunya. Saudara, kembali lagi saya ingatkan, ibarat bunga, kita tidak mekar selamanya. Kita akan ada waktunya untuk layu. Mumpung masih segar, genjot untuk kerja keras. Mumpung sekarang belum berkeluarga, kita betul-betul mati-matian membangun usaha. Nggak usah takut rugi. Rugi pun nggak ada yang kamu korbankan, karena belum ada anak dan istri. Tapi besok kalau udah anak dan istri ada, kita mau kerja mati-matian, pulang tengah malam, istri kita ngomel, suami kita ngomel. Mumpung masih muda. Betul nggak, saudara? Yang keempat, saudara, apa yang menyebabkan masa depan kita suram? Kebiasaan atau tabiat buruk kita. Sehebat apapun engkau, apapun jabatanmu, apapun titelmu, S1, S2, S3, S-teller sekalipun, kalau tabiatmu buruk, kalau kebiasaanmu buruk, maka tabiat dan kebiasaanmu itu akan menghancurkan masa depanmu. Kita harus ada keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak kita tidak bisa dipercaya, kita lelet, kita sombong. Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita sombong, jangan kita lelet. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 6. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Saudara tahu ceritanya Yusuf? Siapa Yusuf? Walaupun dia difitnah, namanya dia nabi, tapi dia nabi bisa dipercaya orang seperti itu, karena kepercayaan itu lebih berharga dari emas dan perak. Saudara yang kasih Tuhan, miliklah kepercayaan. Orang itu yang dipercaya itu omongannya. Dan banyak sekali saya saksikan, kalau orang iri itu pasti lebih buruk dari kamu. Kalau orang itu lebih tinggi dari kamu, nggak mungkin ngurusin kamu. Kalau orang itu lebih rendah dari kamu, pasti banyak ngurusin kamu. Kalau saya nggak ada waktu untuk ngomong, pastinya saya baca Alkitab aja rasanya kurang 24 jam. Nggak sempet untuk ngomong yang enggak. Orang yang suka ngomong enggak, orang yang suka menebarkan fitnah, itu pasti pengangguran. Itu dan hobinya, kebiasaan dan tabiatnya buruk. Makanya jangan heran, masa depanmu suram. Saudara kasih Tuhan, kalau orang tidak bisa mengalahkan kelemahannya, maka dia akan ditindas, dilibas dengan kelemahannya. Dan hari ini Tuhan peringatkan pada setiap kita, milikilah keselarasan dalam hak dan kewajiban. Jangan menuntut hakmu sebelum engkau melakukan kewajibanmu. Kita harus belajar dalam hidup ini, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun harta kita, kalau kita memandang orang itu selalu rendah, sombong. Orang sombong itu musuhnya Tuhan. Yusuf walaupun bekas nabi, dia ditinggikan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena Tuhan itu sanggup meninggikan dan merendahkan. Yang terakhir, apa penyebab masa depan kita suram? Itu ada ketika kita salah memilih pergaulan, memilih pasangan hidup yang salah, maka masa depan kita suram. Kenapa saudara? Karena masa depan kita itu banyak ditentukan oleh pergaulan kita. Masa depan kita itu banyak ditentukan oleh orang-orang sekitar kita. Dan kita juga harus investasi waktu kita pada yang benar, pada waktu yang tepat. Saudara kasih Tuhan,
Jangan pernah memakai waktumu dengan sia-sia. Investasikan uangmu di tempat yang tepat. Jangan sampai yang seperti saya ceritakan, semua jemaat investasi. Masa ada gembala itu main saham? Lah kok yo percaya jemaat itu? Kesaksiannya, saya buka pintu tiba-tiba ada satu dus emas. Saya bilang, Tuhan, ini kok terlalu luar biasa. Biasanya yang terlalu luar biasa itu tidak benar, saudara. Punya selidik setelah ketemuan semuanya. Itu uang saya, Bu Susi, 50 M. Nggak bisa dituntut. Karena apa? Karena engkau sudah pernah makan keuntungan. Titip 1 juta, besok dikembalikan 1.200.000. Enak ya, sekarang susah kerja. Titip 2 juta, kembali 2,5, titip 5 juta, sampai nggak sadar MM-an. Begitu M habis mau diperkarakan, nggak utang kan, nggak bisa diperkarakan, bagi hasil. Sudah kasih Tuhan. Kalau hal ingat, sudah pesan saya sekali lagi, ingat di pikiran saudara. Kalau sudah dengar hal yang terlalu luar biasa, biasanya itu tidak benar. Sekali lagi, kalau engkau pernah dengar hal yang terlalu luar biasa, biasanya itu tidak benar. Tidak ada jalan yang mudah menuju sukses, saudara. Tidak ada jalan yang mudah menuju sukses. Saya 15 tahun jadi hamba Tuhan, masih tinggal di kampung Simokerto, Gang 2, nomor 22. Tapi kegiatan kita setiap bulan memberikan makan. Setiap bulan memberikan makan warga. Setiap bulan keliling panti asuhan, penjara. Sudah kasih Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan kita kepercayaan waktu. Hati-hati dengan pergaulanmu, karena pergaulan itu juga menentukan masa depan kita. Orang yang gak suka gosip biasanya gak kerasan campur orang gosip. Kalau orang suka gosip, cocok saudara, tumbuh ketemu tutup. Betul gak? Terus gimana? Ditanggap tambahan. Kalau saya percaya satu orang, orang itu menjelekkan orang yang saya percaya, langsung saya cut. Bagi saya tidak seperti itu. Itu sifat orang yang benar. Betul atau betul? Saya yakin percaya. Jangan suka percaya dengan omongan terakhir. Kalau kamu pintar, tanya kenapa bisa ngomong begitu, pasti ada sebabnya. Jangan ngomong akhirnya itu, cerita dari awal. Itu yang kita pintar. Betul, betul. Kalau cuma ambil buntut itu kamu percaya, salah siapa? Karena banyak sekali penipu hari-hari ini. Bahkan di gereja. Saya tidak ngomong di sini ya. Banyak sekali. Iblis itu menyamar malaikat terang. Kalau di gereja semuanya malaikat, tapi akan kelihatan di luar apa yang dibicarakan. Hati-hati. Kalau orang suka ngerasani orang, jangan-jangan besok kamu juga dirasani. Tapi untungnya loh, saya ini tidak pernah utang. Umpamanya dia tidak sepaham dengan saya pernah utang, dan dia nak entek ngamek ngono saudara. Jadi hati-hati memilih pergaulan atau pasangan hidup. Walaupun kita jomblo, jangan mau ditarget kamu tahun ini harus menikah. Untuk apa? Kesusu-susu artinya kita salah. Lebih baik terlambat daripada kita nggak aman. Nggak apa-apa terlambat asal selamat. Saudara, karena menikah itu bukan untuk 1 hari, menikah itu seumur hidup, menikah itu 1 jalan, nggak bisa balik saudara tiketnya. Betul saudara, karena yang ngalamin kita. Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin, itu terjadi saudara. Kalau engkau mau melihat orang, lihatan kumpulannya dulu. Kalau kumpulannya seperti itu, nggak lebih dia juga seperti itu. Dan pernah saya memang saksikan orang yang dulunya kumpul saya begitu lembut, tapi begitu kumpul orang yang seperti itu berubah drastis seperti yang dikumpulin saudara. Saudara kumpul tukang minyak wangi, baunya wangi atau busuk? Kalau saudara kumpul tukang obat, baunya bau obat atau enggak? Jadi hati-hati, kita harus bisa mempertanggungjawabkan waktu kita. Investkan waktumu pada waktu yang tepat. Investkan uangmu pada tempat yang tepat. Amin saudara. Jadi pesan saya
Saya yakin kalau kita boleh jujur, banyak pasangan-pasangan yang menyesal dengan pasangannya, ya Pak ya. Tapi sudah terlambat. Itu pilihanmu. Untung untuk kita yang belum menikah, itu kesempatan untuk betul-betul bisa memilih pasangan yang tepat, bisa mensupport pelayananmu, bisa mendukung pelayananmu. Lebih baik kita jomblo daripada kita tersiksa, saudara. Amin. Biarlah pesan Tuhan hari ini bisa melekat dalam hidup kita. Masa depan yang suram itu ada 5 hal penyebabnya. Apa saudara? Malas, mental pengemis, suka menyanyiakan waktu, tabiat dan sikap yang buruk. Amin saudara. Dan pasangan dan teman yang salah. Karena masa depan kita juga ditentukan oleh teman dan pasangan kita. Tuhan memberkati. Biarlah firman ini menjadi rhema dalam kehidupan kita. Berikan rezeki Allah yang kita sembah. Tetap semangat, menjadi semakin pandai dan cerdik untuk bisa menguji. Hamba Tuhan pun perlu diuji. Tidak semua orang Kristen itu benar. Hati-hati. Tuhan memberkati. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita berdoa, kita memberikan persembahan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat kami semua yang di tempat ini. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu terus Tuhan mengerti apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bu Susi selaku gembala GKI di tempat ini Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan anak-anak cucu menantunya Tuhan, diberkati Tuhan. Kau pakai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan melalui kesaksian, melalui firman yang diberitakan Tuhan. Lindungi penyertaan Tuhan yang sempurna ada pada hamba-Mu Bu Susi, baik seluruh keluarganya, baik kami semuanya Tuhan yang mendengar firman-Mu. Kami benar-benar diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau Tuhan mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami itu benar-benar Tuhan bermanfaat untuk kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saatnya ini kami akan memberi persembahan. Kau lihat tangan-tangan yang memberi, karena ini bukti kami mengasihi dan mencintai Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.